Oke, selanjutnya kita bahas di soal nomor 17. Nah, di sini seorang perempuan datang dengan usia 23 tahun, itu anak pertama ya, hamil 40 minggu, datang ke PMB pukul 20.15 dengan keluhan mules sejak 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal 110/70, nadinya juga normal ya, suhu normal, pernapasan normal 22 kali per menit, untuk TFU-nya juga normal 34 cm. Posisi janinnya itu punggung kiri dengan presentasi kepala, kontraksi 3 kali 10 menit selama 40 detik. DJJ-nya juga normal 136 kali per menit ya, teratur. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan sudah 4 cm. Efisiennya sudah 25%, ketubannya masih utuh, kemudian kepalanya sudah turun di HOT 2. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan waktu yang tepat dilakukan pemeriksaan DJJ berikutnya sesuai kasus tersebut? Oke, kita harus mengetahui dulu, ini yang ditanya adalah pemeriksaan DJJ. Nah, kita harus mengetahui bahwa tadi datang ke BPM itu pukul 20.15. Kita harus mengetahui standar pemeriksaan DJJ ini setiap berapa menit ya. Jadi di sini ketika kita analisa kasus, berdasarkan standar pelayanan kebidanan, untuk frekuensi pemeriksaan DJJ tergantung pada fase kala 1 dan frekuensi kontraksinya. Jadi di sini yang kita lihat pembukaannya sudah 4 cm. Nah, artinya dia sudah berada di fase aktif. Jadi ibu sudah berada di fase aktif ya. Kala 1 fase aktif. Nah, kontraksinya juga sudah 3 kali 10 menit selama 40 detik ya. Nah, maka berdasarkan kontraksi yang ini, frekuensi kontraksinya, terus ibunya juga sudah di fase aktif, maka pemeriksaan DJJ akan dilakukan setiap 30 menit. Nah, maka jawaban yang benar adalah tadi pemeriksaan DJJ itu pukul 20.15. Sedangkan dilihat dari kontraksi dan juga pembukaan, nah itu pemeriksaan DJJ harus dilakukan setiap 30 menit. Maka 20.15 ditambah 30 menit, maka jawabannya adalah 20.45 menit. Maka opsi jawaban yang benar adalah opsi B. Oke. Nah, kenapa kita tidak memilih opsi A? Nah, ini untuk 25.30 artinya dalam 15 menit kita melakukan pemeriksaan, itu terlalu cepat untuk fase aktif. Jadi ini kurang efisien dan kita anggap kurang pas untuk jawaban yang benar. Nah, untuk opsi C ini berarti dengan rentang waktu 45 menit. Nah, ini terlalu lama untuk tidak terlalu lama dalam pemeriksaan DJJ dan juga tidak sesuai standar dalam pemantauan denyut jantung janin yang harusnya 30 menit. Nah, ini juga 1 jam ya. Nah, 1 jam itu jarak 1 jam juga sangat terlambat dan juga beresiko ketika kita tidak bisa mendeteksi secara dini vital distress. Nah, ini juga kita anggap kurang pas, ini kurang pas ya. Nah, apalagi ini 1 jam 15 menit ini berarti ya. Nah, berarti ini terlalu lama sekali ya. Nah, ini terlalu lama sekali jadi tidak aman untuk ibunya ketika sudah memasuki fase aktif. Jadi sesuai dengan teori penilaian denyut jantung janin atau kesejahteraan janin pada ibu bersalin setelah memasuki fase aktif itu adalah setiap 30 menit. Maka jawabannya adalah yang B. Karena tadi pemeriksaan yang pertama itu 20.15 ditambah 30 menit maka 20.45. Semoga bisa dipahami ya teman ya.